Nggak ada biasanya Nabil. Halo, selamat sore. Kita nunggu yang nonton bergabung ya, para votizen gitu. Para. Selamat dari sore. Selamat sore Semuanya. Selamat sore Kak Fatih. Selamat bergabung di live-nya The Voice Over. Boleh kalian ajakin teman-teman kalian, saudara-saudara kalian ya, untuk nonton live-nya kita, karena kita akan ada edisi spesial nih, spesial kayak martabak telur. Telur bebek. Telur bebek, betul. Biasanya harganya lebih mahal nggak sih, Mbak? Ya, betul. Dan kita akan menjawab Q&A. Jadi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman semuanya. Sip. Nanti kalau votizen mau tanya-tanya, boleh langsung aja tanya-tanya di Mana? komen. Iya, di komen, bukan di laptop. Mister Tugul itu. Mister Tugul. Gitu ya teman-teman semuanya. Nah, sembari kita menunggu yang lain pada join, boleh kita sapa-sapa penonton dulu nih. Boleh. Karena kan sekarang live-nya sama Mbak Dora ya, biasanya sama Kak Amal gitu. Halo. Personil baru, enggak sih sebenarnya. Personil baru rasa lama. Iya benar. Halo Kak Gajali itu ya. Kak Gajali. Oke. Halo Kakak. Asalnya dari mana nih Kak? Kalau kita deket ya. Dekat. Cuma situ. Cuma sini. Cuma situ loh. Bukan sebelah gitu. sini. Kita dari Jogja. Jadi kalau kalian pernah lihat kantor kita, pernah lihat nggak tuh? Apa kabar sore ini? Baik. Adakah yang hujan atau panas mungkin? Cuaca di Jogja hari ini panas-panas mendung. Yes, setelah beberapa hari yang lalu dinginnya minta ampun gitu. Yes. Sekarang sudah mulai normal lagi. Sudah mulai panas. Jadi tidak ya perlu tetap jaket sih ya sebenarnya, karena malam tetap dingin ternyata hawanya. Sudah di penghujung Juli. Oh iya, para mahasiswa harap bersiap-siap. Ini ya penerimaan mahasiswa baru. Ya. Oh, mahasiswa sudah mulai masuk. Yang mager-mager dari kemarin, yang gulung-gulung di kasur, ayo semangat lagi. Bangkitkan semangatmu. Karena itu emang jedanya kan kalau anak semesteran lama ya. Lama. Kuliahan liburnya beberapa bulan gitu. Ya. Nikah pasti tubuh kalian kaget. Aduh, aku harus bangun pagi. Aku ada mata kuliah pagi. Betul. Jadi kangen masa-masa kuliah. Susah bangun pagi. Iya. Cuma satu matkul, habis itu pulang. Nanti sore pas ngantuk-ngantuknya. Betul, atau masuk malam. Itu yang paling aku mager, masuk malam. Boleh kalian kalau mau bincang-bincang di kolom komentar, silahkan ketik-ketik aja. Kalau mau tanya-tanya juga nggak apa-apa. Selamat sore Mbak. Selamat sore Kakak Alvin. Halo, selamat sore. Halo Kak, dari mana nih asalnya Kakak Alvin? Boleh dong disepil, siapa tahu nanti kita main grebek ya. Boleh disapa Kakak Alvin. Ada Kakak Rara juga. Rara Parera itu. Oh, Rara Handika. Oke. Selamat bergabung Widi, kita dapat lope-lope. Mantap. Oke, info kita ini udah di bulan keberapa ya, Gap ya, untuk live ini tuh udah ada 3 bulan 4 bulan ya. Kita tuh dari keseruan Maret ya. Ya. April, Mei, Juni, Juli. 4 bulan. OTW 5. Oke, sudah banyak topik-topik yang kita angkat. Kayak misalnya kita belajar baca naskah. Betul. Sesuai brief. Atau hari ini pertanyaan gitu. Betul. Atau yang kemarin seru banget bersama Mbak Nilam. Yes, salah satu talent Indo Voice Over. Yang sudah memiliki banyak pengalaman yang luar biasa. Dan sepertinya penonton-penonton juga sangat tertarik ya waktu live dengan Mbak Nilam. Kemarin asik banget gitu. Nah, dari banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita jawab kemarin, Gap, kita sudah kumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari votizen yang hari ini mau kita jawab. Iya. Gitu. Kayaknya langsung aja kita mulai pertanyaan. Soalnya ini ada sekitar 1.300 nih pertanyaannya, jadi kita harus
jawab semua gitu ya. Boleh, nggak 2000 ya? Nggak. Oke. 2000 nanti plus payung lah. Boleh. Nanti kalian juga kalau mau tanya pas live juga nggak apa-apa loh. Nanti Boleh. kita akan jawab juga pertanyaan kalian. Ketik aja di kolom komentar. Nanti kita akan tengok-tengok. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya, karena ada 1300. Jadi pertanyaan pertama ada yang menanyakan nih, ada kelas voiceover untuk anak-anak nggak? Waduh, jawabannya ada banget Kak. Ada banget. Jadi kan talent Indo voiceover juga kebetulan tidak talent-talent dewasa aja. Kita juga mempunyai beberapa talent anak Ya. dan kita juga ada kelasnya nih. Kalau misalnya kalian pengen belajar terlebih dahulu adik-adik kalian, itu kalian bisa mendaftar kelas online-nya ada di kelas dubbing anak seperti itu. Ada. Jadi kalau kalian melihat potensi ponakan kalian, adik kalian ini sudah terlihat, boleh langsung didaftarkan saja gitu kan. Karena lumayan banyak juga nih talent kita yang sudah beberapa kali mendapatkan project cukup ternama ya projectnya. Seperti itu. Jadi langsung daftarkan aja. Oke. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Indo voiceover ada kelasnya nggak? Ada banget, banyak kelasnya kita. Betul. Gitu. Kelasnya itu bisa kita dapatkan dari mana? Kelasnya itu nanti kalian kalau mau mendaftar bisa langsung aja ketik indovoiceoveracademy.com. Nah, kalian tinggal login tuh ketika kalian sudah mengetik itu. Nah, setelah itu di situ ada banyak banget pilihan kelasnya, tapi ada paketannya juga, Mbak. Oh, ya? Paketan kelasnya ada untuk 1 bulan, ada untuk 3 bulan, dan ada untuk 6 bulan. Oke. Seperti itu. Siap. Nah, itu berarti ke pertanyaan selanjutnya nih. Kan bingung nih ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan gitu kan. Nah, harganya kan pasti macam-macam juga tuh. Yes, Kemarin betul. ada yang menanyakan harga. Nah, maksudnya 99.000 untuk 12 kelas. Itu gimana maksudnya? Nah, 99 itu kan berarti yang 1 bulan 1 ya? bulan, betul. Oke. Jadi kalau kalian misalnya aku pengen belajar nih untuk 1 bulan dulu, itu di harga 99.000 dan kalian bisa mengakses 12 kelas. Jadi di dalam 1 bulan itu kita ada 12 kelas. Ada kelas podcast, ada kelas voice basic, ada editing juga. Nah, banyak tuh kelasnya. Kalian bisa mengakses selama 1 bulan. Gitu. Jadi kalau sudah lebih dari 1 bulan, mungkin kalian bisa beli paketan yang 3 bulan atau 6 bulan. Seperti itu. Berarti sistemnya seperti kita langganan paket data. Betul, Paket kuota ya. Yes. Dan kelasnya itu tuh sistemnya pre-record, Mbak. Oke. Jadi kalau misalnya kalian baru bisa akses malam pun nggak apa-apa. Kayak gitu. Oh, sangat fleksibel. Iya, bisa di mana aja diaksesnya, asal tidak lebih dari 1 bulan itu yang kalian sudah pilih paketannya. Nah, diperpanjang berarti bisa ya, nggak usah harus bikin akun baru. Betul, diperpanjang bisa. Tinggal pilih aja. Kalau dirasa 1 bulan kurang, nambah lagi. Nah, 3 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Yang paling panjang 6 bulan ya? Yes, betul. Yang paling panjang 6 bulan. Sama ada 12 kelas juga. Betul. Berarti itu unlimited ya? Ini pertanyaan selanjutnya kan paket kelas itu apakah per bulan berarti? Unlimited bisa akses ke semua kelas. Betul, Bisa unlimited. banget. Betul. Okay. Asalkan tidak melebihi jadwal 1 bulan atau 6 bulan atau 3 bulannya itu. Masih dalam periode itulah. Ya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalau sampai sini aku masih kurang paham nih. Boleh banget langsung diketik di kolom komentarnya. Kalau misalnya belum ada, kita lanjut dulu nih. Oke. Kita ke berapa tadi ya? Belum ke 500 ya? Belum. Baru juga 200 ya. Baru 200, belum ada setengah ternyata. Nah, kalau ini dari voiceover talent baru nih kayaknya nih. Gitu. Saya mau join jadi VO profesional di usia saya udah 46 tahun. Apakah masih ada peluang? Waduh. Masih banget lah teman-teman semuanya. Masih banget. Di dunia perfilman, voiceover gitu. Itu tidak seperti dunia model kok. Jadi kalau dunia model nanti di usia berapa udah nggak bisa, atau misalnya sport gitu. Tapi kalau misalnya voiceover pasti ada kebutuhan untuk suara ibu-ibu yang middle age atau bapak-bapak yang bapak jokes ya. Betul. Bapak sampai yang kemarin apa yang dapat iklan orang tua tuh, nenek, kakek-kakek ada juga. Betul. Ada kita. Jadi usia itu bukan menghalang untuk kita berkarir di dunia voiceover. Iya, jadi kalian
aduh usia aku udah segini, tidak apa-apa, daftar saja. Karena kita juga punya talent yang kebetulan usianya mungkin bisa di atas 40-an ya. Ya. Kita ada juga, dan beliau masih aktif berkarya juga, masih aktif untuk mengisi voiceover juga. Yes. Jadi apa bilang ya, yang tua ya, bukan usia tidak muda lagi, itu masih bisa bersaing kok gitu. Malah kadang yang usia 40 tahunan ke atas tuh banyak juga yang ternyata pas kita dengerin loh, ini kok suaranya muda nih, iya. usianya masih 20-an nih kayaknya gitu. Bener Gitu. Jadi jangan takut, jangan kecil hati, jangan galau. Betul. Nanti kalau galau kalian jadi tidak mood melakukan semuanya. Betul. Selama masih ada tokoh kakek-kakek, nenek-nenek gitu. Itu kadang masih dicari juga oleh klien-klien. Jadi tidak selamanya talent anak atau talent yang remaja itu tidak selamanya klien mencari itu. Ya. Betul. Begitu. Semoga penjelasan kita ditangkap ya. Betul. Kalau kurang jelas nggak apa-apa teman-teman. Kurang jelas nih Kak, maaf, emang kurang agak lama menangkapnya, nggak apa-apa, kita jelaskan lagi. Terus kembali lagi nih ke tadi kan kelas ya, kita ngomongin kelas. Terus prosedur pendaftarannya itu gimana ya? Nah, sebenarnya tadi aku udah jelasin dikit juga, cuman aku akan mengulangi. Jadi nanti setelah masuk ke website, kalian login dulu nih. Akun kalian bisa pakai email ataupun nomor WA sepertinya bisa juga. Terus habis itu ketika sudah terdaftar akun kalian, itu ada pilihan. Jadi ada paket kelas. Terus kalian bisa kalau langsung klik aja paket kelasnya. Kalian scroll itu sudah ada 12 kelas. Ada kelas voice basic, recording, terus editing, podcast. Udah, kalian tinggal pilih mau yang belajar yang mana dulu gitu. Karena tidak ada aturan harus urut voice basic dulu gitu. Kalau kalian mau dari editingnya dulu, bisa kalian pencet seret gitu. Nanti akan muncul materinya, dan biasanya di akhir kelas itu ada kuisnya. Gitu. Menantang. Betul, menantang untuk ngecek gitu. Kalian beneran apa enggak? Gitu ya teman-teman ya. Untuk cara mendaftar kelas Indo Voiceover Academy. Seperti itu. Apakah ada yang sudah mendaftar ini? Jangan-jangan sudah ada yang mendaftar di kelas kita ya? Soalnya banyak banget itu ditanyakan tuh, penasaran kan, pada pengen berlatih voice over. Nah, jadi langsung saja. Yes. Kita buka terus kok ya. Buka terus. Nah, kalau sudah nanti untuk bagian pembelajaran Indo Voiceover Academy, kita pertanyaannya udah dulu. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, sekarang kita beralih ke topik bahasan yang lain nih, tentang pertalenan. Nah, tadi kan belajar, sekarang talent nih. Yes. Gitu. Pertanyaan adalah bagaimana cara mendaftar menjadi talent? Wah. Itu setiap kita live selalu ditanyakan itu. Itu top question itu. Yes, ranking 1. Saking banyaknya peminat votizen yang gimana sih caranya jadi talent gitu. Betul. Oke. Cara mendaftar menjadi talent itu kalian bisa langsung ini ya, cek highlight Instagram Indo Voiceover. Highlight story-nya di bagian register talent. Ya, registrasi talent. Ya. Itu. Terus kalian kita juga sudah menyediakan skripnya ya Mbak ya. Ya, macam-macam. Bisa pilih kalian nyamannya itu membacakan skrip genre apa. Kirimkan sampel suara kalian nanti ke email kami, email registrasi talent info. Ya. Atau bisa juga di website kita indovoiceover.com. Nanti ada sign up. Nah, itu nanti form-form gitu bentuknya kita isi gitu. Namanya siapa? Betul. Mengirimkan sampelnya pun lebih dari 1 nggak apa-apa. Ya. Kalau kalian ternyata formal, casual, karakter semua dicoba, kirim semuanya. Kirim semua. Jadi kita tahu secara formal suaranya dia oke gitu, secara iklan dia lucu juga nih iklan gitu. Karakter juga bisa bisa jadi suara anak-anak gitu, atau game dubbing. Betul. Nah, dia akan kita akurasi. Ada yang bertanya nih. Boleh? Dari bocah tua nakal only 1%. Aduh. Bocah nakal tua lagi ya. Ikutan daftar jadi talent Kak, boleh banget. Boleh. Betulan tadi kita juga baru saja menerangkan ya bagaimana cara mendaftar menjadi talent. Ya. Jadi Kakak
manggilnya apa ya? Kakak bocah tua ya. Kakak tapi bocah tapi gimana itu? Kakak bisa langsung aja cek Instagram Indo Voice Over Kak di bagian highlight story register talent. Itu nanti sudah ada semua urutan-urutannya gimana kalian harus mendaftar, sudah ada skripnya juga. Kirimkan sampel suara kalian ke email registrasi talent info gitu. Kalau masih kebingungan bisa langsung chat admin aja. Nanti diterima atau tidaknya kita nggak ghosting. Betul. Diterima atau tidaknya kita akan ngabarin. Betul. Via email ya. Nanti akan kita kurasi, kita dengarkan. Kita akan kasih kabar kalian secepatnya. Yes. Gitu. Gimana Kak, sudah terjawab? Atau ada yang masih dibingungkan? Boleh mau untuk kakak apa untuk siapa nih? Kadang ada orang yang ingin mendaftarkan ponakannya, temennya gitu. Nggak apa-apa. Apa itu? Devin aja Kak. Oh, ternyata namanya Devin. Bener kan? Benar. Oh iya, Kak Devin. Oke. Mantap Kak Devin. Sudah terjawab kan pertanyaannya? Ada pertanyaan dari Kak Nadzifam. Kak, gimana biar suara jernih waktu rekaman? Soalnya sering banget ada suara bek gitu. Oh, bek. Oke. Yes. Salah satu contohnya adalah memakai pop filter. Mana pop filter kita? Di situ. Pop filter itu tujuannya untuk menyaring suara-suara yang membuat itu tidak jernih. Maksudnya kita kan kadang pelafalan DB yang angin keluar nyemprot dari mulut itu yang bikin suara bak gitu. Ya, jadi kita pakai pop filter supaya itu bisa mengurangi. Nah, pop filter itu kan tingkat apa ya? Itu barang yang profesional sekali gitu. Sebenarnya kita bisa pakai tisu, bisa itu ditaruh di situ, atau kaos kaki bisa dicuci dulu tapi atau bahan-bahan tipis lainnya gitu. Kayak bahan hijab bisa loh. Wah, boleh bahan tuh. Hijab kan dia kan angin tetap bisa lewat tuh. Nah, benar. Jadi aman. Jadi sekedar tips gitu. Itu triknya ya kalau misalnya kita tidak punya pop filter. Ya. Bisa membuat seperti itu. Ya. Bisa teman-teman dicoba di rumahnya. Boleh, itu rekomen dan saran dari kami. Ya. Buat saya Kak. Oh yang tadi. Langsung aja tuh. Langsung daftar. Gaspol. Nanti langsung kita preview juga. Ya. Kita tunggu Kak Davin. Oke, lanjut. Mana? Oh iya. Bagaimana? Apakah portofolio voiceover penting? Nah, penting sekali. Penting banget teman-teman. Supaya orang-orang itu kalau misalnya ingin memakai suara kamu nih, mereka sudah tahu dulu nih kemampuan kamu itu seperti apa. Kamu bisanya tuh suaranya seperti apa. Terus pengalaman kamu juga pasti akan dilihat gitu. Dari berbagai banyak proyek pasti mereka akan lebih percaya kalau sudah melihat portofolio kamu. Ya, seperti itu. Brand-brand juga yang bekerja sama, yang memakai jasa teman-teman semua, jasa Votizen itu juga akan dilihat yang dia pernah dipakai brand ini yang wah brandnya ini mahal nih pasti. Nah, itu juga sedikit banyak mempengaruhi teman-teman untuk menaikkan rate gitu misalnya. Betul. Jadi kalau ditanya penting apa enggak, penting banget. Apalagi untuk pekerjaan voiceover ya. Kalau kalian tidak punya portofolio, bagaimana klien bisa melihat gitu kan ya, bisa mempercayakan kamu gitu. Ya. Dan juga enak Gap kalau misalnya tanyain punya sampel enggak, kita harus kirim ini ya Google Drive lah apa segala macam. Kalau itu kita punya portofolio dan kita susun rapi di Instagram kayak Mbak Nilam kemarin sudah menyampaikan juga, itu tinggal dikirim aja. Ini aja Instagramku lihat. Nah, itu ada semua gitu. Nah, enaknya seperti itu. Tinggal kirim, udah klien-klien bisa lihat project-project yang pernah kalian garap. Kita ada pertanyaan lagi dari Kakak Davin. Oke Kak, siap. Bukan pertanyaan. Pernyataan. Siap Kak, makasih banyak kakak-kakak kece badai. Woi deh. Terima kasih juga Kakak Davin. Ditunggu kiriman voice-nya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Lebih baik punya akun khusus portofolio atau cukup di akun pribadi? Wah, ini juga banyak banget ditanyakan. Kalau menurut aku pribadi sih, mending dibikinin akun khusus. Karena kan
Kalau akun pribadi kecampur-campur ya. Betul. Nanti kita tuh nggak bisa kalau di secara profesional, oh ini udah bagus nih, udah ngisi ini Honda, terus siapa merek-merek yang udah besar begitu, Sinar Mas segala macamnya gitu. Tahu-tahu kita capek banget sih hari ini kan. Bener. Ini kan receh ya. Jadi ini kita pisahkan gitu. Lebih baik dipisahkan biar kalau kalian akun pribadi kalian udah fokus ke kegiatan biasanya kalian gitu kan, lebih enak juga ya. Betul. Tertata rapi juga. Secara fit secara visual fitnya itu akan rapi gitu. Betul. Jadi yang receh-receh udah biarin aja di pribadi-pribadi. Kita mau gosip-gosip sama teman-teman itu saling-saling lempar meme yang nggak mutu tuh jangan kalian nggak boleh lihat kayak begitu, tidak boleh. Branding diri, betul, itu sebagai branding diri kalian. Jadi pisahkan begitu. Betul. Tapi memang ada beberapa yang campur sih ya, masih beberapa talent campur, mungkin belum menemukan waktu untuk membuat akun khusus seperti itu ya. Itu deh. Oke. Selanjutnya platform terbaik. Ini masih nyambung ya sama pertanyaan yang sebelumnya. Oh iya. Platform terbaik untuk upload portofolio VO itu apa aja? Kalau dilihat-lihat ya Instagram sih. Yang paling banyak algoritmanya juga bagus. Betul. Instagram yang paling sering kita cari pastikan. Ya. A Day in My Life masih ini gak sih? Masih relate gak sih? Masih relate. Saya misalnya nih, aku butuh voiceover talent, aku punya rekomendasi misalnya Badora gitu. Instagramnya apa ya gitu. Karena kebanyakan pasti kayak gitu, langsung cari Instagramnya. TikTok pun sebenarnya oke juga. Cuman TikTok aku lebih pakai Instagram juga sih sebenarnya. TikTok bagus, tapi aturannya pasti berbeda sama Instagram. Betul. Dan sebagian ini kita boleh spill nih dari sisi kita sebagai agensi nih. Boleh tipis-tipis. Klien-klien itu banyak tahu, banyak menemukan voiceover itu dari Instagram sih. Ya, kalau dari yang platform lain itu kayak misalnya yang audio doang itu mereka jarang, karena kan ya manusia itu makhluk audiovisual ya. Jadi kalau misalnya mau denger sambil ini ada videonya kan asik gitu. Kalau yang misalnya kayak cari di Spotify kah atau di SoundCloud lah, itu mereka masih ini jarang sih. Gitu. Mereka misalnya tahu Indo Voiceover, ada nggak talent yang kayak ini dong gitu. Aku lihat dari portofolio kalian nih di Instagram gitu. Betul. Biasanya gitu. Biasanya kan langsung dihubungin melalui via DM Instagram. Tapi kalau Facebook gimana tuh Mbak? Apakah ada ya kalau Facebook ya? Facebook masih. Oh masih ya? Masih banyak juga. Masih banyak juga. Tapi memang masih terlalu luas ya. Gitu. Jadi Facebook bisa gitu. Oke. Ada pertanyaan dari Rahandiko. Ada nggak sih talent-talent yang benar-benar pemula yang sama sekali nggak pernah belajar voice over? Ada. Mas Heru. Oh iya. Ada. Kita ada satu talent namanya Mas Heru. Kita itu dulu ketemu Mas Heru waktu Indo Voiceover bikin workshop di mall di JCM Jogja waktu itu. Terus beliau datang. Terus setelah itu kan ini yang ikut boleh nih kita kalau misalnya mau take sample boleh ke studio gitu kan. Terus udah bikin take sample segala macam, terus kita naikin ke website. Kebetulan suara ini karena artikulasinya dia bagus gitu. Jadi kita oke lah ini kita naikkan gitu. Terus setelah itu ada project game Last War, kalau Votizen juga main. Kita di sini juga main. Cuma mau ngecek suara gitu. Dah ini ya download ya. Download, jangan lupa main gitu. Mas Heru tuh salah satu yang kita ajukan untuk pitching project gitu, dan dia kepilih. Langsung ya? Langsung dia kepilih bersaing dengan VO talent yang sudah profesional lainnya gitu. Karena game tuh gampang-gampang susah sebenarnya. Kalau misalnya iklan atau apa kan iklan ceria gitu. Kompro harus yang dewasa gitu. Nah, kalau game ini susah karena kita harus kadang kalau cuma dikasih foto karakternya aja, tapi kan kita nggak tahu dia pemarah atau enggak. Kita harus baca ekspresinya. Kalau misalnya, ini pasti keren nih, dia pemarah, dia ini suaranya harus begini. Betul, nah, Mas Heru ini fun fact-nya adalah dari semua talent yang lain itu revisi, dia nggak revisi, langsung approve. Wah,
Padahal hitungnya dia Luar belum biasa. pernah kan Mbak dibanding talent sebelumnya? Belum pernah. Wow. Oke, setelah rekaman pertama tuh aku nanya juga, Mas Heri kalau misalnya rekaman biasanya pakai apa, Mas? Saya nggak pernah rekaman, Mbak. Loh, Wow. gimana untuk yang sebelumnya? Baru ini saya ngerjain gitu, baru game ini saya voice over gitu, dan itu luar biasa sih, Mas Heri tuh. Berarti kalian jangan minder ya teman-teman. Tidak perlu minder kalau dia udah sering nih, aku belum apa-apa. Nggak apa-apa, jangan ragu sama kemampuan kalian. Ya, Gitu. karena Mas Heri juga menyimak brief dari kita juga kan. Mas, Yes. ini kurang marah nih suaranya nih, ini kalah diserang kok, kurang marah gitu. Betul. Berarti Ya, intinya masuk dan belajar. mengikuti brief ya yang sudah diberikan. Iya. Seperti itu. Jadi Gitu. kalau kalian mau daftar tapi belum pernah sama sekali nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sudah ada bukti nyatanya. Mm-mm. Seperti itu ya Kak Rara. Semoga terjawab pertanyaannya. Mantap. Mantap. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Mm-mm. Bagaimana cara baca naskah VO biar nggak ada suara kecap di mulut? Oh, kok suara Oh iya, Gitu ya. suara cacem-cacem itu ya. yes. Caranya sebelum rekaman mungkin kalian bisa meminum air putih terlebih dahulu supaya tidak kering ya. Mm-mm. Tapi jangan terlalu banyak, takutnya kalian beser. Nanti Kayak gitu. baru take satu kalimat, aduh, nulis dulu. Aduh, kayaknya aku kebanyakan minum deh. Mm-mm. Setelah itu ya melakukan rekaman seperti biasanya. Kalaupun nanti setelah rekaman dirasa masih ada suara kecap, itu bisa kalian bersihin di editingnya ya berarti Mbak. Ya, Hmm. itu kayak ada dua faktor nggak sih untuk kita kecap itu. Satu, karena mulut kita terlalu basah, itu. Yang kedua, karena penggunaan pop filter nih, kembali lagi nih. Sepenting itu memang pop filter. Iya. Gitu. Pop filter itu satu meminimalisir bag-bag. Yang kedua, suara cak-cep-cep-cepnya itu. Oke. Itu membantu banget pop filter. Berarti kalau udah pakai pop filter tapi masih ada suara kayak gitu, tetap editing ya. Editing. Editing solusinya. Oh iya, tetap editing. Kalian bisa Begitu. belajar editing juga di kelas Indonesia Di kelas Indonesia Academy. Academy. Oke. Lalu, Setelah tadi kita beranjak ke mic nih. Nah, ini agak susah nih. betul. Mic. Pertanyaan yang agak susah tapi berguna. Yes. Oke. Apa sih mic yang bagus untuk pemula? Nih. Pemula. Untuk pemula bisa mencari mic tipe kondensor ya teman-teman, karena ada dua tipe mic. Ada yang pertama kondensor, yang satu dynamic. Ya. Terus kenapa kita merekomendasikannya yang kondensor? Karena dia jangkauan sensitif suaranya itu lebih luas seperti dibandingkan yang dynamic. Dan kalian bisa pakai yang TAFWER versi apa namanya seri 800 seperti itu gitu. Jadi selain jangkauannya harganya ekonomis ya, masih bisa terjangkau ya, karena kan masih baru nih, jadi beli nanti bagus atau enggak, mahal atau enggak, namanya juga masih baru dan masih coba-coba ya. betul gitu. Kenapa tadi disarankan kondensor? Karena sensitif suaranya, penangkapannya lebih luas teman-teman. Jadi kalau misalnya ada suara mobil di belakang, di sekitar lingkungan kalian, itu akan terdengar juga. Gitu. Nah kalau dynamic kan cuma fokus ke satu arah atau suara kalian aja. Jadi kalau misalnya ada berisik di keliling kalian, itu tidak akan terdengar. Seperti itu. Begitu. Oke, masih berhubungan dengan perekaman dan studio. Nah itu bagaimana cara meredam suara di ruangan tanpa studio. Nah maksudnya tanpa setup studio yang seperti ini gitu ya, ruangan biasa ya. Betul. Oke, bisa. Ada banyak tips and tricksnya. Kalau mau catat nggak apa-apa. Tapi konten ini sering kita upload juga nih, tips-tips rekaman tanpa proper studio gitu. Salah satunya adalah ada tuh videonya lucu tuh di dalam selimut. Jadi kita udah tutupin pakai selimut supaya suara kita nggak kemana-mana, dan itu keredam di selimut yang
mengundang untuk tidur. Jangan ketiduran ya. Jangan ketiduran. Tapi tiba-tiba kan lagi baca satu kalimat kok terdengar suara negatifnya. Ternyata ketiduran. Ternyata ngantuk. Selain itu ada apa lagi, Kak? Selain itu kalian bisa rekaman di depan lemari. Jangan di dalam lemari yang langsung ya. Depan lemari yang isinya tuh tumpukan-tumpukan baju, jadi bukan lemari kosong. Nah, itu akan membantu juga untuk meredam suara kalian. Seperti itu. Oke. Selain itu bisa juga untuk kebersihan suara. Suara-suara kayak misalnya kipas angin atau misalnya ada kulkas di situ, mendingan dimatiin dulu kulkas, nanti esnya meleleh dong, nggak bisa kulkas. Ya, nggak bisa bikin es teh. Dimatikan sementara dulu, nanti kalau sudah selesai rekaman dihidupkan kembali gitu. Yang adiknya lagi geber-geber lagi benerin motor tuh suruh berhenti dulu. Betul. Nanti hidupinnya pas kalian jeda gitu kan. Jeda rekaman itu boleh. Oh iya, dan disarankan juga rekamannya malam hari. Di saat semua orang tidur kan. Betul. Kalau ada voice over yang butuh suara teriak-teriak gitu, waduh gimana itu ya. Tapi emang malam hari itu memang suara bising-bising kan lebih berkurang ya daripada siang, pagi, karena mobilitas orang-orang kan juga di waktu pagi, siang sampai sore. Ya, begitu. Tapi kalau bapaknya ini mendengkur gimana dong? Aduh gimana ya, nggak mungkin dong kita bangunin, Pak diam dulu dong. Pak mending bangun aja deh. Jangan tidur nanti berisik mendengkur. Kalau gitu solusinya editing. Betul. Solusi editing. Tadi kayaknya ada yang bertanya ya. Ini dari kakak Rafa, Kak kalau pengen bikin porto bisakah lewat Indo VoiceOver? Caranya gimana? Pengen bikin porto tapi nggak ada yang bingung juga mulainya. Melalui Indo VoiceOver ya? Bisa kok sebenarnya ya. Bisa diajarin. Daftar dulu. Tapi kita memang nggak tidak menerima pembuatan porto untuk yang lain, enggak sih. Kita pun portofolio dari talent-talent kita yang kita kerjakan sebagai project di Indo VoiceOver itu biasanya tidak menginclude tidak menyertakan produk jadinya, karena kan kita cuma punya hak di suaranya aja gitu loh, terkait dengan hak cipta gitu sih. Jadi biasanya kita cuman yang orangnya nama projectnya apa gitu, terus suaranya siapa ya, gitu aja sih. Kita cuman kalau di Indo VoiceOver seperti itu. Kalau memang ada iklan, memang projectnya iklan, sebagai voice over talent tuh boleh aja sih sebenarnya. Kalau kita karena agensi aja, kita cuman produce di suaranya gitu. Tapi kalau misalnya iklan terus iklannya ada di YouTube, boleh tuh, nggak apa-apa, asal dicantumkan kreditnya. Iya betul. Tetap nanti kalian bikin akun khusus ya, lagi-lagi akun khusus portofolio. Jadi kalau misalnya nih kakak sudah menjadi talent voiceover, sudah mendapatkan project, ya udah nanti kakak upload aja di akun pribadi kamu gitu, itu juga bisa. Nah, portofolio sendiri tuh sebenarnya nggak harus yang jadi video bagus, video gede, enggak. Tapi kadang kita sambil naik motor terus pasang HP kamera di depan gitu. Ya udah nanti kita mau ngomong perjalanan ini terasa melelahkan dan panjang. Nah, betul. Nggak harus syuting yang proper video bagus tuh. Enggak, yang penting kan karena kita mau jualan suara ya. Jadi videonya sederhana pun nggak apa-apa. Gitu. Betul. Kalian iseng-iseng coba-coba tiruin suara karakter iklan apa, itu juga boleh. Nanti kalian post gitu. Begitu. Semoga membantu jawabannya. Semoga membantu. Terus lanjut, ini ada Kak Zoe. Pakai apa Kak? Aku baru masuk. Pakai apa ya? Ini pertanyaannya apa Kak? Karena tadi kita menjelaskannya sudah lumayan ya. Kita tadi ada pembahasan tentang Indo VoiceOver Academy, kita belajar voiceover dan banyak kelas lagi. Lalu tentang recording, softwarenya, software belum ya? Kita tadi ngomongin mikrofon ya? Mikrofon. Itu tenang, ini baru 320 ini, masih banyak ini. 1.700. Atau mungkin yang tadi kali ya, meredam suara. Cara meredam suara. Apa mungkin itu yang dimaksud Kak Zoe? Untuk peredam suara kalau misalnya itu selain pakai selimut, selain pakai selimut,
kita numpuk bantal di depan kita juga boleh, jadi suara kita keluar tidak akan mantul, diserap oleh semua bahan-bahan itu. Yes, betul. Jadi pakai selimut, pakai bantal, atau kalian bisa rekaman di depan lemari yang isinya memang baju-baju kalian. Jangan sampai kosong, karena sama aja ya kalau kosong ya. Kosong mantul. Kalau kosong suara kalian akan mantul. Begitu Kakak Zoe. Jadi untuk cara meredam suara kita lagi-lagi bisa pakai selimut, bisa pakai bantal-bantal di depan kalian, atau kalian bisa merekam suara kalian di depan lemari dengan isi gantungan-gantungan baju. Ya, seperti itu. Gitu ya Kak. Gitu. Ada dari Kakak Rahta lagi nih. Adakah rekomendasi tempat recording untuk foto yang sekalian ada yang bimbing atau koreksi sekiranya ada yang kurang gitu kah? Adakah rekomendasi tempat recording untuk foto? Kalau untuk foto sih kayaknya belum ada ya. Kalau misalnya studio, kalau misalnya bukan studio voice over, biasanya mereka cuman ini aja, operator rekaman. Oke, rekam ya, angkat gitu. Tapi biasanya mereka tidak sekalian mendirect sih. Iya. Gitu. Kalau kalau studio untuk foto kalian dibikinin itu setauku memang belum ada sih. Tapi kita boleh juga nih, Votizen dan Gaby, kita kan punya punya live yang nanti ada di Zoom. Iya. Boleh juga. Betul. Apabila mau ketik 1. Ketik 1 aja. Ketik 1. Nanti bisa ketik 2, 3. Begitu ya Kak. Boleh. Itu sudah ada di agenda kita kan macam-macam nih. Ada yang belajar naskah, membacakan naskah, belajar membuat naskah. Pernah kita belajar membuat naskah kan? Buat naskah gitu. Nah, itu sudah jadi salah satu agenda kita juga. Jadi stay tune, jangan lupa. Kuncinya follow. Kalau tidak follow kalian bolak-balik. Kita pasti akan infokan kapannya. Tetap di hari Kamis nanti dengan Zoom, jadi bisa nanyain. Bisa konsultasi langsung sama kakak SE. Iya betul, kakak SE. Kakak SE itu biasa mendirect juga kalau misalnya ada talent yang kesini rekaman gitu. Aduh Mbak, suaranya kurang sedih Mbak ini. Iya betul. Nanti kurang ini dong Mbak, dipanjangin sedikit, ini kurang terdengar SS-nya gitu. Ya. Itu biasanya kita atau kakak SD juga bisa membantu ngederek. Ya gitu. Kalau yang panjang, aduh habis nafasnya ini belakang ini nggak enak nih. Iya. Nadanya kurang mantep nih. Betul. Gitu. Kayak dari Kak Zoe nih. Wah, jadi nggak perlu ditempelin dinding gitu ya, pakai gabus peredam suara berarti ya. Itu bisa juga sih ya Mbak. Bisa juga, tapi kalau misalnya bahan-bahannya itu ada, kita sudah punya, mending itu aja deh daripada beli. Iya betul, lebih ini juga ya. Boleh dicoba dulu deh. Boleh dicoba. Mana yang box buat kalian? Ya. Kita. Oke, kita lanjut. Semoga terjawab ya Kakak Zoe pertanyaannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah perlu belajar editing audio sendiri? Kalau kalian talent remote sih ya, maksudnya kalau talent Jogja kan biasanya kita suruh untuk rekaman di sini. Ya. Jadi memang sudah ada kakak SE yang merekamkan, yang mengeditkan. Tapi kalau misalnya kalian talent remote, lebih baik kalian bisa belajar sedikit-sedikit untuk editing audio, gitu. Karena memang sudah satu paket ya. Sudah satu paket. Terus, misalnya kalian di rumah gitu rekaman, kan ya, salah gitu kan, harus paham juga. Oh ini gimana, saya harus ngilangin ini, harus mulai lagi, harus trackingnya gimana gitu. Betul. Ternyata tadi ada bug-bugnya. Tuh, kecuali kalian rekaman di studio rekaman. Ada juga memang kadang talent kita rekaman di studio rekaman, jadi mereka tidak perlu untuk mengedit audio sendiri. Betul. Itu nanti enggak pun kita pasti punya keinginan untuk belajar ngedit sendiri sih. Yes. Ya kan? Supaya ya hasilnya lebih baik lah. Tuh. Jadi ya menurut aku sih lebih baik dipelajari gitu. Perlu. Lebih baik dipelajari, kan akan menguntungkan kalian juga, biar lebih enak juga. Kalian paham gitu kan, jadi cepat nanti kan. Untuk cara editing, nah nanti tenang aja, kita ada zoomnya juga. Ada zoom bersama kakak SE.
Jadi yang penasaran pengen belajar, stay tune terus, pantengin terus info-infonya. Ya. Begitu ya. Semoga tersampaikan dengan jelas. Semangat harus belajar audio editing sendiri supaya suara kita nanti bisa kita potongin terus jadi ringtone di HP kita masing-masing ya. Iya, boleh juga itu. Alarm bangun. Itu suara siapa? Suaraku Sendiri. gitu. Oke, lanjut. Oke. Software gratis terbaik untuk edit suara apa? Nah, ini ada pertanyaan lanjutannya nih untuk edit suara, maksudnya yang dari komputer atau lewat HP. Yes. Itu. Kalau yang masih menjadi paling top untuk semuanya adalah FL Studio atau Fruity Loops Studio gitu. Jadi dia komputer bisa, HP juga bisa. Betul. Selain itu juga dia gratis ya, Geb ya? Yes, tidak perlu membayar. Gitu. Jadi harus kalian mengeditnya lewat HP atau lewat komputer. Berarti FL Studio itu bisa dua-duanya ya? Bisa. Ramah Gitu. pemula itu. Jadi gratis, simple, penggunaannya gampang. Kalau kalian lebih sering mengedit lewat komputer, ada Audacity. Ada Audacity. Yes, itu juga gratis, simple juga, terus penggunaannya juga gampang. Tapi hanya untuk merekam suara saja. Seperti itu. Audacity itu sering kita rekomendasikan juga ya, untuk orang-orang yang bertanya. Begitu. Lanjut. Kayaknya kita sudah setengah jalan ini ya. Sudah setengahnya. Oke. Lanjut, gimana caranya tahu karakter suara kita tuh cocoknya di genre apa? Gimana caranya tahu? Coba semuanya, Kak. Coba semuanya sih. Coba yang casual dicoba, yang formal dicoba, yang karakter dicoba. Nanti kalian akan didengarkan didengarkan lagi nih. Betul. Setelah kalian mencoba, didengarkan lagi. Nah, dari situ mungkin bisa dianalisa juga ya, Mbak ya. Suara formal kalian tuh, suara formalku seperti ini, casual seperti ini. Justru kalau talent bisa semuanya kan juga lebih gampang ya. Semuanya bisa nih, aku butuh casual, aku bisa, karakter bisa gitu. Jadi lebih banyak kesempatan kita melakukan project gitu. Enggak yang kompro semua gitu, iklan semua gitu. Betul. Dari beberapa talent yang kemarin sudah kita ajak ngobrol di live ini juga mereka dengan proses ya, Gap ya, kayak misalnya Mas Abed, terus Mbak Nila, mereka juga suaraku ternyata begini, tanya ke teman-teman suaraku gimana ya, kamu cocoknya iklan, kamu cocoknya drama gitu ya. Betul. Jadi jangan terfokus pada satu aja. Coba semuanya. Terus saran dari kalian juga ya, setelah live lagi itu dengarkan lagi suara kalian gitu kan, berkali-kali dengerin, terus ucapin, dengerin, rekam lagi kayak gitu. Salah satu yang bisa diaplikasikan di Instagram mungkin ini kan, kita kan kadang nggak bisa nilai suara kita sendiri ya. Betul. Jadi kita rekaman, kita upload ke Instagram, terus polling tuh. Jadi nanti followers kita suaraku nih lebih ke nanti pollingnya nih ke company profile atau ke casual atau ke iklan gitu. Cocoknya suaraku apa ya? Nah, betul. Nanti kalau misalnya jawabannya paling banyak casual, ya mungkin kalian bisa lebih perbanyak baca skrip yang casual seperti itu. Mendalami itu sih. Begitu. Jadi kalau pengen tahu, coba semuanya dulu. Dengan brief yang berbeda-beda tentunya ya. Kita. Oke, lanjut. Perlu buat red card sendiri atau nunggu ditawarin? Kalau posisinya kita baru banget ya terjun di dunia voiceover, menurutku kita ngikut aja. Misalnya dari klien mematok harga segini, ya udah sudah kita mengikuti dulu aja, atau kita bisa patok harga harga dari terkecil terlebih dahulu nih. Nanti kan kalau misalnya ternyata suara kamu nih bagus nih, dapat banyak project yang berbeda dengan karakter suara yang berbeda. Nah, nanti red card itu akan mengikuti pengalaman kalian. Ya. Gitu. Jadi kalau untuk pemula jangan terlalu langsung pasang red card yang besar. Gitu. Itu nanti terasa ya lama-lama ya. Takutnya kalau kita udah pasang red card harga tinggi, ekspektasi klien kan juga pasti akan tinggi nih. Ya. Red card gini segini pasti
bisa lah kalau gini gini. Tapi kalau ternyata tidak sesuai kan menyedihkan ya, maksudnya kecewa kita yang kecewa gitu. sih ya, kita yang kecewa sendiri gitu. Jadi seberapapun gitu sebenarnya kita udahlah sikat aja nanti tuh jadi portofolio kita supaya nextnya itu juga jadi kita ngasah sendiri kan gitu. Iya betul. Dengan itu dari situ kalian juga kalau misalnya kurang bisa diperbaiki lagi lagi begitu. Jadi jangan bersedih kalau misalnya belum punya red card ya. Iya. Kita ngikut dulu aja. Jadi situ juga kita jadi tahu, oh kalau projectnya lisensinya ini terus berapa menit ini oh kemarin aku ditawarin sama klien itu segini, ditawarin sama klien lain tuh segini, oh berarti kita jadi tahu kan, oh berarti di pasaran tuh seperti ini segini gitu. Nah itu kayak jadi acuan kita juga gitu. Betul. Ada pertanyaan menarik nih. Boleh? Dari Kak Rifkat Utami. Mau tanya, untuk kirim voice sample baiknya direkam menggunakan apa ya? Voice note bisa kok kalau untuk voice sample ya. Asal yang tidak terlalu bising. Yes. Asal yang bersih. Bukan voice note berarti, kalau voice note itu kan dari aplikasi WhatsApp ya. Iya. Pakai voice recorder ya. Iya. Voice recorder yang saya seperti itu. Voice recorder gitu. Jangan lupa dengan persiapan perang, bantal atau selimut atau lemari. Betul. Supaya jernih. Yang penting kita tahu suaranya seperti apa, karakter suaranya seperti apa. Gitu. Nanti kalau tentang audio segala macam itu, kalau misalnya dapat project, kalau di kami nanti baru cari studio kah, atau misalnya datang ke studio kami gitu. Gitu. Jadi aman. Cukup voice recording. Apa tadi ya? Iya, voice recording. Bener, cukup voice recording. Voice recorder yang ada di HP. Iya, recorder maksudnya, ya Allah. Itu ya. Jadi tidak perlu kalian proper untuk membuat voice sample tuh belum. Nanti itu kalau sudah ke tahap selanjutnya. Cuma memang ya dari pengalaman kita nih, Gaby, kalau klien itu biasanya mendengarkan suara sampel itu mereka pasti sudah mikir, oh nanti kalau aku kasih project ke dia, suaranya akan seperti ini. Iya. Gitu. Itulah kenapa di websitenya kita juga ada tertulis gitu, merekam harus dengan alat yang proper gitu. Tapi kalau misalnya mau sampel dulu, kita menyadari bahwa tidak semua talent dan calon talent itu mereka punya setup studio kan. Jadi oke, yang penting kita tahu suaranya oke dulu, suaranya bisa, ya udah silakan dikirim, nanti kita akan sediakan. Misalnya kalau talent-talent Jogja bisa datang ke studio kami. Betul. Jadi seperti itu ya. Terima kasih sama-sama Kak Utami. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih masih ada hubungannya sama tadi nih. Gimana kalau ditawarin job tapi bayarannya kecil? Sebenarnya jawabannya mirip-mirip ya. Tidak apa-apa Kak, kalau kalian masih pemula, masih ingin belajar voice over tuh nggak apa-apa. Jangan kecil, aduh bayaranku kok segini ya gitu. Jangan berharap tinggi langsung dulu untuk awal-awal gitu. Nggak apa-apa kalau kecil, sikat aja gitu. Kalian belajar, kalian upgrade gitu kan. Nanti kalau udah pasti akan naik kok harga kalian. Ya. Gitu. Karena kan sudah banyak pengalamannya. Ya. Klien-kliennya juga mungkin akan lebih besar. Betul. Gitu. Yang penting koleksi dulu portofolio. Nah itu dia teman-teman, portofolio buat ya, kalau menurut aku, saran aku ya, jika pengen dilirik ya gitu. Selanjutnya nyambung nih, masih ada yang mau nanya lagi nggak nih? Atau sudah cukup? Kalau belum kita lanjut, boleh? Karena masih nyambung juga tadi ya dengan portofolio, jenis konten yang bagus untuk branding VO. Oke. Kalian bisa mencoba misalnya iklan apa tuh, sirup. Nah, kalian bisa coba suara dari iklan sirup tersebut, kayak dicoba kalian tiru gimana karakter suaranya. Kalau sudah, kalian bisa post gitu di postingan kalian. Tiru-tiru. Atau yang tadi kata Mbak Dora, tidak perlu konten estetik gitu. Yang penting konten. Sama ini nih, biasanya VO talent profesional itu mereka sering bikin challenge tuh loh. Oh iya. Ikuti ya setelah aku ya, gitu. Itu bisa juga
Karena banyak sekarang konten-konten begitu. Boleh itu bisa tuh juga posting seperti itu. Atau kalau enggak ini pengumuman di pesawat atau pengumuman di kapal laut. Betul. Atau kereta tuh kan ada tuh yang kalau di video-video nanti kayak prompter itu kita bacain. Ya, itu aja. Nggak perlu yang sinematik harus butuh syuting dan segala macem, tidak perlu. Nah itu biasanya mereka bisa di stage kan. Nah kita posting di Instagram kita sebagai portofolio. Betul gitu. Jadi sebenarnya cukup simple ya. Iya, simple konten-kontennya tuh. Konten portofolio bikin macam-macam. Company profile iya, terus dubbing mungkin bisa, terus apa lagi yang lucu-lucu, misal karakter bisa suara bebek. Nah, itu bisa. Itu bisa suara Nobita. Iya. Boleh. Itu macam-macam. Menarik. Jadi explore diri sendiri tuh. Betul. Oke. Semoga menjawab pertanyaannya. Kita lanjut ya. Ya. Alat apa aja yang dibutuhkan untuk membuat home recording sendiri? Yang jelas mic. Yang jelas harus ada mic, ada audio interface, laptop atau komputer. Laptop untuk edit, laptop dan komputer itu untuk editing juga suara, tuh. Betul. Pop filter itu juga bisa, peredam suara. Nah, peredam suara tuh yang tadi tuh selimut, karpet boleh. Betul. Itu ya alat-alat yang digunakan untuk home recording. Seperti itu. Itu cukup simpel dan cukup mudah untuk dihafalkan. Yes, mudah sekali kok. Ya. Sebenarnya konten kita juga sudah ada. Itu kalau kalian udah follow Indo Voiceover, kita juga sudah share tuh tentang alat yang dibutuhkan untuk membuat home recording sendiri. Jadi kalau misalnya kalian lupa, pas lagi mau tidur tuh baca-baca, kita sudah share tipsnya. Oke. Kita lanjut ya. Ataukah ada yang ingin bertanya? Boleh ditanyakan di kolom komentar. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang lebih susah nih. Oh iya. Ini susah banget ini. Susah. Pusing nih. Oke. Makin lama semakin susah nih. Kita lanjut dulu ya kali ya. Apakah ada rekomendasi DAW untuk MacBook? Ada Kak. Jawaban rekomendasi untuk DAW MacBook, kita merekomendasikan Logic Pro. Yes, dan ya berbayar ya. Ya berbayar. Dia tidak gratis gitu Kak. Tapi memang sip dia juga namanya pro ya, pasti profesional gitu, banyak tools-toolsnya segala macam. Betul. Gitu. Itu sangat kompatibel untuk MacBook. Untuk MacBook ya. Jadi hanya bisa dipasang di MacBook. Gitu. Jadi kalau mungkin punya kalian Android itu nanti beda lagi. Gitu. Alright. Oke. Nah, ini dia nih. Pertanyaan lanjut ya, kita pertanyaan selanjutnya. Kok aku yang semangat gitu. Semangat kita lanjut. Kak, aku suka kesulitan nyebut huruf R. Jadi penyebutan huruf R-nya kurang jelas. Bagaimana ya biar bisa bagus dan lancar dalam menyebutkan huruf R gitu. Oh, cendal ini. Iya. Ini kayak Tante Olivia Sumargo ini. Nggak bisa huruf L. Gitu. Oke, berarti ini harus sering membaca naskah atau kalimat yang ada huruf R-nya. Gitu. Jadi kayak ya kita harus memaksa untuk menyebut R. Ya walaupun nanti jadinya cuma al doang, tapi nggak apa-apa gitu. Selain itu ada apa lagi Gap untuk memaksa R-nya supaya keluar R begitu? Apa tuh namanya? Tang twister. Oh, tang twister. Kok aku jadi juga tang twister ya, betul. Tang twister. Nah, itu dia. Tapi memang tidak bisa mengucapkan huruf R ini tidak bisa dianggap sebagai kekurangan karena kelebihannya itu juga ada. Kayak misalnya untuk belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris atau bahasa Prancis gitu, itu kan R-nya nggak R banget kan. Jadi kita juga pasti akan lebih kebantu, lebih gampang. Dan itu kalau ngomong bahasa Inggris fluent tuh pasti bagus. Oke. Karena tidak medok. Berarti kalau udah coba tapi masih tetap nggak bisa, berarti sarannya untuk mencoba bahasa lain ya. Boleh. Bahasa Inggris atau bahasa apapun gitu. Kalau misalnya udah mencoba tapi kok masih ya Kak gitu. Ya namanya juga bawaan lahir ya. Nggak bisa ngomong R tuh.
Yes. Tuh. Selain itu ada apa alternatifnya? Oh, dubbing anak. Betul. Mencoba dubbing anak. Jadi kan anak-anak kan nggak bisa ngomong R ya. Jadi Iya. mungkin lebih diasah ke karakter ya. Suaranya Iya, lebih ke karakter. Jadi yang nanti kalau misalnya dapat project-project yang dubbing anak, nah cocok banget tuh. Yes. Gitu. Jadi banyak cara gitu kan. Semisal masih belum bisa nggak apa-apa, jangan bersedih gitu. Tunggu, aku tak bisa berlali. Nah, loh itu gak pakai R loh. Kelebihan itu. Siapa tahu nanti wah ini bisa nih suara anak-anak nih, dapat project nanti gitu. Ya. Tak usah berkecil hati. Yes, tidak usah berkecil hati. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Wih deh, kata-kata motivasi hari ini. Motivasi hari ini. Dunia akan terus berputar kalau kau tidak bisa ngomong L. Betul. Genre komedi ya. Genre komedi. Oke, selanjutnya. Gimana sampai sini cukup jelas penjelasan kita? Semoga jelas ya. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Tapi kita lanjut terlebih dahulu. Pertanyaan selanjutnya, ada apa sih Kak keuntungan bergabung dengan agensi voice over? Oke, ada beberapa keuntungan, beberapa. Yang pertama, kesempatan untuk mendapatkan job voice over itu lebih besar. betul. Gitu, karena kalian tidak perlu mencari sendiri. Kadang kan biasanya agensi yang akan menghubungi kalian, Kak kita ada pitching nih, bisa kirim sampel. Nah seperti itu. Ya. Lalu tidak perlu pusing-pusing juga untuk berkomunikasi dengan klien. Komunikasi akan bukan tersalurkan ya, tersampaikan dengan baik. Ya, akan tersampaikan dengan baik. Aku mau mengucapkan transfer kata itu. informasi kita. Betul. Akan tersampaikan lebih baik. Ya. Gitu. Kalian bisa, mungkin kalau lewat agensi lebih nyaman untuk berdiskusi ya, daripada kalian berdiskusi dengan kliennya langsung. Gitu. Jadi nanti kita akan menyampaikan juga ke kliennya. Kalian tinggal rekaman. Ya. Lalu untuk editing suara juga melalui agensi gitu. Nanti kita akan bantu untuk misalnya ada terdengar noise-nya dikit, kita akan bantu jernihkan. Seperti itu. Oke. Semoga membantu. Dan kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yes. Itu bagaimana biar bisa memulai karir sebagai voice over. Oke. Mulai karir. Pertama bisa ya tadi ya kayak belajar dan mencoba ya. Belajar dan mencoba. Kalian bisa upload di akun sosial media kalian, atau kalian bisa belajar di Indo Voice Over Academy. Kita bisa belajar di situ. Tuh, upload konten portofolio gitu. Terus bisa bergabung juga dengan The Voice Over. Boleh. Tuh. Jadi banyak cara sebenarnya. Oke. Selanjutnya. Wow, sudah ada tinggal berapa lagi? Wah. Kok sudah berkurang nih dari 1.300 jadi berapa nih? 1. Jadi 1. Pas nih. Gitu. Iya. Oke, ini pertanyaan yang cukup mudah tapi susah-susah gampang di zaman ini. Bagaimana cara supaya suara kita enak didengar orang? Artikulasi harus jelas yang pertama ya. Ya, betul. Artikulasi. Jadi jangan sampai nih kita lagi ngobrol sama teman-teman gitu, tahu-tahu teman-temannya pergi gitu karena nggak asik dia ceritanya. Kamu nggak jelas. Ngomongnya nggak jelas. Belibet. Apalagi kalau misalnya lagi gosip-gosip ngobrol-ngobrol yang seru-seru nih gitu kan. Apa? Gimana nggak dong ya? Jadi kan harus gini kan kemarin harus gini. Nggak bisa itu, harus artikulasinya harus jelas. Betul. Gitu. Terus yang kedua apa? Memakai intonasi. Jadi jangan monoton ya ketika kalian voice over kan, harus ada variasi nadanya gitu. Jadi kan orang yang akan mendengar suara kamu, wah enak ini nadinya pas ini, wah gitu. Jadi ada seru-serunya gitu. Tahu nggak kemarin tuh kita itu kan gitu. Tiba-tiba suaranya jadi pelan gitu. Permainan intonasi. Itu asik pokoknya. Yes. Jadi teman-teman kalau kita cerita pasti akan nyimak. Ya, betul. Nggak ditinggal tidur ya. Nggak di skip, di swipe gitu, enggak. Kalau kalian pakai intonasi yang beragam. Oke. Begitu. Apakah ada pertanyaan?
ada nih, entah pertanyaan atau pernyataannya ini ya. Kakak Davin, Kak tadi daftarnya lewat mana ya? Kok saya hubungi lewat WhatsApp belum dibalas? Oh, kalau misalnya hubungi lewat WhatsApp belum dibalas, mohon bersabar Kak gitu. Karena mungkin admin dari kami juga banyak nih yang ngechat gitu kan. Jadi nanti akan dibalas satu persatu. Betul. Pendaftaran lewat websitenya kita, Indo Voiceover. Nanti di kanan atas ada tulisannya sign up. Nah, boleh di situ. Kalau bingung caranya bagaimana, di Instagram ini nanti di highlight ada register talent. Nah, itu step by stepnya ada di situ. Betul. Gitu. Jadi mendaftarnya lewat website, bukan lewat WhatsApp. Gitu. Mendaftarnya lewat website. Kalau lewat WhatsApp mungkin kalian bisa menanyakan yang kurang jelas gitu. Nanti akan dibantu sama admin kita. Ya. Tapi ya mohon bersabar saja kakak gitu kan ya. Begitu. Gimana Kak? Bantu. Davin, pertanyaan apakah sudah terjawab? Tapi kakak udah ini belum? Daftar lewat website belum? Atau langsung WA admin? Kalau belum, coba Kak daftar lewat website terlebih dahulu. Ya. Gitu. Atau lewat yang register talent di highlight Instagram itu. Begitu. Gampang kok, step-stepnya juga sudah kita cantumkan juga di situ. Oke. Gitu. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 4:30, sudah hampir 1 jam kita. Betul. Minggu depan kita mau ngomongin apa lagi nih minggu depan nih? Minggu depan apa ya? Pokoknya minggu depan kita akan mengundang talent juga. Wah, sih. Berbincang-bincang, ya sharing-sharing dengan salah satu talent yang kita punya. Oke. Gitu. Jadi untuk informasi lebih lanjut, pantengin terus Instagramnya Indo Voiceover atau Indo Voiceover Academy. Nanti akan kita share. Karena kita live di setiap hari Kamis, setiap minggunya. Di jam 4:30 sampai 4:30. Ya, jangan kelewatan. Betul. Kalau gimana Mandra? Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silakan tanya aja, bisa DM ke Instagram kita. Betul. Besok kita ini lagi, adain Q&A lagi. Yes, kita akan menampung semua pertanyaan-pertanyaan kalian, terus kita akan jawab seperti ini. Ya. Seru juga ternyata ya? Seru. Seru, jadi ada insight baru, jadi ada pengetahuan baru gitu. Yes, betul. Semoga kalian tidak bosan-bosan menonton live kami. Ya. Kita juga pengen seru-seruan bareng kalian, menyapa kalian semua, ketemu talent-talent juga. Ya. Gitu. Belum Kak, ini belum apa ya? Belum daftar, belum daftar lewat website. Nah, dicoba dulu Kak. Dicoba dulu. Ya. Karena sangat mudah, lebih mudah daripada ngechat admin nanti. Betul. Kan kakak masih nunggu jawaban admin kan? Ya. Gitu. Oke. Terima kasih semuanya, Votizen. Senang sekali kita bisa bertemu. Yes, menjawab pertanyaan dari kalian semuanya. Oke, aku dan Mbak Dora pamit undur diri terlebih dahulu. Kita akan bertemu lagi di live Kamis minggu depan. Jadi tonton terus ya. Bye-bye. Wow, makasih Kak, sama-sama. Selamat sore. Terima kasih.